Kadang-kadang dalam hidup ini ada orang-orang yang selalu jadi troublemaker. Namun saya mau katakan ampuni saja. Hindari, jangan ambil pusing. Yang penting Anda jangan jadi troublemaker juga bagi orang di sekitarmu. Juga jangan masukkan dalam hati kejahatan yang mereka lakukan kepada kita. Nanti kita tambah sakit hati. Kalau Anda sedang dengan sebuah judul khotbah, saya beri khotbah saya dengan tema menjadi pembuat sejarah atau history maker. History maker artinya pembuat sejarah, pelopor sejarah, pengukir peristiwa atau rekam jejak. Dalam hidup kita diperhadapkan 3 pilihan. Yang pertama jadi history maker, pembuat sejarah. Yang kedua zero maker, saksi sejarah. Dan yang ketiga troublemaker, pembuat masalah. Pilihan hidup kita yang pertama menjadi troublemaker. Troublemaker itu pembuat masalah. Ada orang memang sukanya bikin masalah. Bukan menjadi penyelesai masalah, tapi selalu bikin yang gak ada masalah jadi ada masalah. Masalah kecil dibesar-besarin. Sebagai contoh beberapa tokoh-tokoh yang dalam Alkitab, yaitu Lot, ponakan Abraham. Yang ngikut Abraham, yang selalu ingin dapatkan berkat dari Abraham, ingin dapat keuntungan dari Abraham, selalu jadi benalu buat Abraham. Dan juga bikin masalah dengan para pegawai Abraham. Jadi akhirnya Abraham memutuskan untuk berpisah dengan Lot ini. Yang selalu jadi benalu, jadi bikin masalah. Memang orang-orang yang bikin masalah itu gak bisa bertahan lama biasanya. Gak bisa langgeng di dalam hubungan. Saya juga teringat dengan Saul yang iri hati dan selalu ingin membunuh Daud. Itu sebabnya Daud berusaha menghindar daripada Saul. Dan akhirnya Tuhan sendiri menyingkirkan Saul dan mengangkat Daud menggantikan Saul. Berikutnya yaitu troublemaker, Kain yang iri ketika lihat adiknya punya persembahan diterima oleh Allah, sedangkan persembahan dia tidak diterima oleh Allah. Harusnya dia introspeksi diri, kenapa persembahannya tidak diterima? Karena dia mempersembahkan yang cacat bagi Tuhan, bukan yang terbaik. Berbeda dengan adiknya. Karena iri inilah dan Tuhan sudah memberitahu bahwa hatimu sudah ada kejahatan, tolong dicegah. Lalu dia mengabaikan suara Tuhan, lalu kemudian membunuh adiknya yang tidak bersalah, yaitu Habel. Kadang-kadang dalam hidup ini ada orang-orang yang selalu jadi troublemaker. Namun saya mau katakan ampuni saja. Hindari, jangan ambil pusing. Yang penting Anda jangan jadi troublemaker juga bagi orang di sekitarmu. Juga jangan masukkan dalam hati kejahatan yang mereka lakukan kepada kita. Nanti kita tambah sakit hati. Yang kedua, pilihan yang kita lakukan dalam kehidupan ini yaitu menjadi zero maker atau saksi sejarah. Zero maker adalah orang yang tidak mengerti tujuan hidup. Orang yang tidak buat apa-apa. Orang yang pasif, membebek, mengalir saja. Dan tidak mau bayar harga untuk sebuah perubahan bagi dirinya atau bagi lingkungannya. Nah, Tuhan tidak mengendaki orang demikian juga. Yang ketiga pilihan hidup kita yaitu menjadi history maker. History maker artinya pembuat sejarah, pelopor sejarah, pengukir peristiwa. Atau menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam dunia. Pengkhotbah 9 ayat 10 Alkitab mengatakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan dan pertimbangan pengetahuan dan hikmat di dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Jadi kesempatan buat kita berkarya saat kita masih hidup. Sebab ketika kita kembali ke surga, semua di surga sudah sempurna. Di surga tidak ada orang bodoh, tidak ada orang sakit, tidak ada orang menderita. Tidak ada orang menangis di surga. Semua orang di surga happy. Jadi ketika kita masuk surga, satu sisi kita bahagia, tapi sisi lain kita gak punya kesempatan lagi berkarya. Karena semua di surga sudah sempurna. Pertanyaannya, kenapa Tuhan titipkan kita umur di bumi? Kenapa Tuhan tidak tempatkan kita dari dulu, sekarang sampai selama-lama di surga? Malah Tuhan kirim kita di bumi, hidup 70 tahun sampai 90 tahun, lalu kembali lagi ke surga. Karena Tuhan mau kita berkarya, mengukir sejarah, jadi terang, jadi garam, jadi berkat, jadi pembawa perubahan. Mari lakukan semua dengan sekuat tenaga, kata firman Tuhan. Jangan lemah, jangan asal-asalan, maka Anda akan menjadi history maker. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, tapi manusia mati meninggalkan nama. Nama apa yang Anda mau tinggalkan ketika Anda kembali ke surga? Sejarah apa yang Anda mau tinggalkan ketika Anda dipanggil Tuhan?
Masuk surga jangan cuma bahagia. Karena di surga semua orang bahagia. Jadi bahagia di surga itu umum, general banget. Tapi waktu kita masuk surga harusnya bukan cuma bahagia tapi bangga. Seperti Madam Teresa di surga bukan cuma bahagia tapi dia bangga. Karena lewat hidupnya banyak anak-anak yang cacat beroleh kehidupan, beroleh kesembuhan. Banyak anak-anak yang dibuang di sungai Ganggang, tidak dibutuhkan oleh orang tuanya, beroleh kesempatan untuk hidup. Nelson Mandela di surga bukan cuma bahagia tapi dia bangga karena lewat hidupnya dia menjadi tokoh perdamaian kulit hitam dan kulit putih untuk duduk bersama dan berdampingan sampai hari ini. Saya rindu untuk setiap saudara bukan jadi troublemaker, bukan jadi zero maker tapi jadi history maker. Nah, kita belajar bagaimana kita menjadi history maker. Yang pertama, lakukan perubahan dimulai dari diri sendiri. Perubahan tidak dimulai dari orang lain, tapi perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Untuk buat sejarah kita gak perlu berpikir yang jauh-jauh dulu, yang terlalu susah dulu. Tapi belajarlah lakukan perubahan dimulai dari diri sendiri. Roma 12 ayat 2, janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Ketika kita memutuskan untuk berubah, maka kita tidak lagi jadi batu sandungan, melainkan kita akan menerima yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Kata berubah dalam Roma 12 ayat 2 berasal dari bahasa Yunani yang artinya metamorfosis atau transformation atau perubahan. Transform artinya perubahan bentuk, perubahan total. Contoh nyata metamorfosis atau transformation atau perubahan yaitu ulat yang berubah jadi kupu-kupu. Ketika ulat berubah jadi kupu-kupu, ini namanya history maker. Tapi kalau ulat tetap jadi ulat, ini namanya zero maker. Jika ulat tidak berubah jadi kupu-kupu, maka ia akan jadi binatang yang menjijikkan, yang tidak bisa kemana-mana, hanya ada di daun saja. Akan tetapi ketika ulat itu berubah, transformation, metamorfosis, berubah jadi kupu-kupu, maka ulat itu menjadi binatang yang indah, yang bisa terbang bebas kemana-mana. Contoh keduanya, metamorfosis yaitu kecebong yang berubah jadi katak. Ketika kecebong berubah menjadi katak, ini namanya history maker. Tapi kalau kecebong tetap jadi kecebong, ini namanya zero maker. Kecebong hanya bisa hidup di air saja kalau ia tidak berubah menjadi katak. Akan tetapi ketika kecebong berubah jadi katak, maka ia bisa hidup sebagai amfibi, hidup di dua alam, yaitu air dan tanah. Wah, jadi lebih hebat dari sebelumnya. Contoh berikutnya transformation, yaitu murid-murid Yesus. Di mana Petrus yang sombong, pengecut, ngutuk diri sendiri, nyangkal Yesus 3 kali, berubah jadi Petrus rendah hati, mengandalkan Tuhan, pemberani, rela mati bagi Tuhan Yesus. Yang berikutnya kedua adalah Yohanes, seorang yang kasar, berangasan, sering ngutuk orang lain, sombong, tapi berubah jadi Yohanes yang rendah hati, lemah lembut dan penuh kasih. Berikutnya ada Filipus yang berubah total, yang dari kikir, egois, tidak peduli dengan kebutuhan orang lain, berubah jadi Filipus yang murah hati, yang suka memberi dan jadi saksi Kristus. Yang berikut adalah Saulus, seorang pembenci, penganiaya jemaat, pembunuh orang Kristen, jadi Paulus yang mencintai semua orang, pelayan Tuhan dan pemberita Injil yang begitu radikal. Jadi kita bisa melihat bahwa perubahan itu kelihatan dan akan jadi history maker. Bedanya inspirator dengan intimidator, yaitu intimidator, seorang yang selalu menuntut orang lain berubah. Dan kita tidak bisa mengubah orang lain, karena itu tugasnya Tuhan yang mengubah orang. Jika kita coba mengubah orang, maka kita akan jadi kecewa. Kenapa? Karena dia tidak berubah-berubah. Kita perlu jadi inspirator. Inspirator adalah seseorang yang sibuk mengubah dirinya sendiri, sehingga dia jadi sumber inspirasi untuk orang lain berubah. Saya ingat waktu saya menikah awal-awal bersama dengan Henny, di mana Henny lahir dibesarkan dengan mandiri, sedangkan saya dibesarkan dengan tiga adik kandung dan mama yang notabene mama perempuan, dan saya punya 2 adik kandung perempuan. Jadi ketika kami pindah ke Australia, semua diatur, ditata, dibantu cucikan baju, disetrikain, diatur rumahnya, dibersihkan. Sehingga saya jadi orang yang semua serba dilayani. Sedangkan Henny di usia 14 tahun dia harus ngurus dirinya sendiri. Bahkan dia harus ngurus kakaknya, dia ngurus juga adiknya. Makanya ketika kuliah di Australia, Henny
sudah kerja untuk self-support, untuk kuliah sendiri dan hidup, untuk bisa membiayakan hidup sendiri. Nah, ketika kami masuk dalam pernikahan, itu terjadi perbedaan. Dimana kalau saya habis mandi, saya taruh handuk sembarangan, kursi, tempat tidur. Istri saya berkata, nggak bisa. Kamu harus taruh pada tempatnya untuk dijemur, karena ini nggak ada pembantu, supaya kering. Saya habis pulang pelayanan atau pulang kerja, taruh kaos kaki sembarangan di lantai. Istri saya bilang nggak bisa, harus taruh di tempat laundry, supaya segera bisa dicuci. Namun besokannya saya tetap melakukan yang sama. Istri saya tegur, sampai berhari-hari, berminggu-minggu. Akhirnya istri saya jadi sumber inspirasi. Daripada dia sibuk ngomongin saya, gak berubah-berubah, akhirnya dia ambil handuk itu, dia taruh di tempat jemuran. Dia ambil kaos kaki, dia taruh di tempat laundry. Ketika saya lihat yang dilakukan oleh istri saya menjadi sumber inspirasi, akhirnya saya mulai meniru dan melakukan. Sehingga akhirnya saya sekarang bisa menjadi seorang pria yang rapi, yang bisa menata rumah dengan baik. Itu semua tidak bisa terjadi kalau istri saya tidak jadi sumber inspirasi atau menuntut saya untuk berubah. Sebuah survei kepemimpinan mengatakan yang pertama, untuk memimpin orang yang ada di bawah kita dibutuhkan kemampuan 10%. Yang kedua, untuk memimpin orang yang selevel, orang yang sebelah kita, dibutuhkan kemampuan 15%. Yang ketiga, untuk memimpin orang di atas kita dibutuhkan kemampuan 25%. Tapi untuk memimpin diri kita sendiri dibutuhkan kemampuan 50%. Jadi, ketika kita mampu memimpin diri kita sendiri, maka dengan mudah kita memimpin orang di bawah, di samping, dan di atas kita. Namun jika kita tidak mampu memimpin diri sendiri, maka kita akan sulit memimpin orang di bawah, di samping, bahkan di atas kita. Itu sebabnya penting di sini untuk tidak menuntut dulu orang lain. Kita perlu untuk mengubah diri kita. Orang mudah melupakan apa yang kita kerjakan, tapi orang tidak akan pernah lupa apa yang kita perbuat. Perbuatan kita ini lebih berbicara keras daripada jutaan kata-kata indah kita. People doesn't care how much you know until they know how much you care. Orang gak peduli seberapa banyak Anda tahu, sampai mereka tahu seberapa peduli Anda sama mereka. Mungkin orang mudah lupa namamu, jabatanmu, pencapaianmu. Tapi mereka tidak akan pernah lupa akan kesaksian hidupmu, akan kebaikanmu kepada mereka. Jadi kalau kita mau jadi history maker dan bukan jadi troublemaker, maka kita wajib merubah diri kita sendiri. Dari manusia yang sombong jadi manusia rendah hati. Dari manusia yang egois jadi manusia yang peduli kepada orang lain. Dari manusia yang kikir jadi manusia yang murah hati. Dari manusia najis jadi manusia yang suci. Dari manusia hati yang sempit jadi manusia punya hati besar. Dari manusia yang sulit mengampuni jadi manusia yang mudah mengampuni. Dari manusia yang hidup menuruti hawa nafsu jadi manusia yang menuruti kehendak Allah. Dari manusia yang berkata sembarangan jadi manusia yang berkata bijaksana. Dari manusia yang punya sifat kekanak-kanakan berubah jadi manusia yang memiliki sifat yang dewasa. Ini akan jadi sumber inspirasi bagi sekitarmu dan bahkan bagi orang di dunia ini. Jika Anda gagal mengubah diri sendiri, maka Anda akan gagal mengubah orang lain. Namun jika Anda berhasil mengubah diri sendiri, maka Anda jadi sumber inspirasi. Orang lain ikut berubah. Wow. Jadi kita belajar bagaimana menjadi history maker. Lakukanlah perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Yang kedua, bagaimana menjadi history maker? Lakukan kepedulian kepada orang lain. Matius 5:16. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi mari kita punya terang yang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Dari perkataan Tuhan Yesus ini sedang memberitahu bahwa terang, kasih, kepedulian sudah ada dalam diri kita. Kita sudah punya kemampuan untuk melakukan kasih, kepedulian, terang, jadi garam. Yang perlu kita lakukan adalah salurkan. Lakukan sesuatu, jangan diam saja, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Berarti kalau kita tidak pernah menunjukkan perbuatan yang baik, maka akan memalukan nama Bapa di surga. Di ruangan ini ada saklar-saklar lampu. Di dalam saklar-saklar lampu ada arus listrik. Jadi ketika lampu mati bukan berarti arus listriknya tidak ada. Yang kita perlu lakukan untuk menyalakan lampu yaitu pencet saklarnya, maka ruangan yang gelap jadi terang. Sama halnya dengan kasih Tuhan yang sudah ada dalam diri kita. Karena Allah itu kasih, kasih itu Allah, maka ketika Allah ada dalam diri kita,
Di saat bersamaan, kasih juga ada di dalam diri kita. Ketika kita mau mengampuni, kita gak perlu lagi minta-minta sama Tuhan. Yang kita perlu langsung putuskan dan ampuni orang itu. Ketika kita mau berkati orang lain, kita gak perlu minta-minta lagi sama Tuhan. Nanti orang keburu mati. Tapi mulai lepaskan sekarang apa yang Anda punya untuk mereka. Nanti berkat yang baru akan datang lagi untuk Anda. Mulailah kebaikanmu dari perkara yang kecil yang bisa Anda lakukan untuk sesama. Jadi jangan mikir yang besar-besar dulu. Nanti Anda jadi sulit bergerak. Justru ketika kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Saya ingat tahun 2006 saat kami membuka pintu rumah kami untuk 5 anak dari pemegang sampah untuk istri saya ngajarin bahasa Inggris dan kasih makan gratis. Dan kemudian juga saya kasih biaya untuk istri saya kelola, menolong anak-anak tersebut. Maka sekarang 16 tahun kemudian, karena kami setia untuk mengelola yang kecil, sekarang Tuhan percayakan 6.000 anak-anak yang kami bina. Dan Tuhan tidak akan pernah percayakan 6.000 anak kalau kami tuh tidak setia dalam perkara kecil dan tidak mulai dengan 5 anak di tahun 2006. Jadi kita ini jangan lihat keberhasilan seseorang hari ini, tapi lihat perjuangannya yang dia lakukan dalam tahun-tahun sebelumnya. Ini ada true story, di mana seorang pria Prancis merasa hidupnya tidak lagi berarti setelah istri dan putra tunggalnya meninggal dunia. Ia pun meninggalkan ladangnya yang subur, yang ada di lembah, untuk bisa melupakan rasa duka. Lalu membawa seekor dombanya dan pergi ke daerah Covenant, daerah yang hanya tersisa reruntuhan sebab penduduk sudah pergi dan meninggalkan daerah itu. Menyaksikan keadaan tersebut, terpikirlah olehnya untuk menanam pohon agar daerah itu tidak lagi menjadi gurun. Saat mengembalakan domba, ia mulai memungut biji pohon oak sebanyak-banyaknya. Setelah 3 tahun, ia berhasil menanam 100.000 pohon. Ia juga berdoa kepada Tuhan supaya diberikan waktu hidup beberapa tahun lagi buat melanjutkan pekerjaannya untuk membuat hutan di daerah yang gersang dan tandus. Ketika ia meninggal di tahun 1947, ia berjasa membuat salah satu hutan atau national park yang terindah di Prancis. Daerah itu telah dihuni oleh banyak penduduk dan penduduknya bahagia. Tapi mereka tidak pernah tahu harus berterima kasih kepada siapa atas semua perjuangannya itu. Wow, seorang yang sudah kehilangan istri dan anaknya. Tapi ketika dia mau mulai berbuat sesuatu bagi sesama dan bagi lingkungannya, jadi pembuat sejarah bagi negara Prancis. Amazing bukan? Jadi bagaimana menjadi history maker? Lakukan kepedulianmu bagi sesama. Dimulai dari yang kecil. Nanti Tuhan akan bawa engkau untuk menjadi berkat bagi lebih banyak lagi orang. Yang ketiga, bagaimana menjadi history maker? Lakukan kepedulianmu bagi kerajaan Allah. Kalau Anda mau dipakai Tuhan menjadi history maker, Anda harus mengikuti kehendak Allah, mengutamakan kehendaknya, menggenapi rencananya. Kehendak Tuhan yang utama yaitu jangan ada seorang pun binasa, agar mereka semua beroleh hidup yang kekal. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9, inilah jantungnya Tuhan. Inilah urat nadinya Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia mengendaki supaya jangan ada seorang pun binasa, melainkan semua orang beroleh hidup yang kekal, berbalik dan bertobat. Wow, jantungnya Tuhan yaitu jangan ada seorang pun binasa. Visinya Tuhan membuat neraka kosong dan surga penuh. Itu sebabnya kalau Anda tahu isi hati Tuhan, Anda ingin menyenangkan hati Tuhan, Anda perlu untuk memperhatikan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ia datang ke bumi bukan hanya untuk bermain-main di dunia ini, tapi untuk menebus manusia agar yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya dia mengambil jalan yang tidak populer, mati di atas kayu salib. Dengan darahnya dia melayakkan setiap mereka yang percaya kepadanya. Sekarang tugas kita adalah memperkenalkan Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Dia. Tuhan Yesus berjanji, jika kita pergi memberitakan Injil dan memuridkan, maka kuasa dan Roh Kudus akan menyertai kita. Kisah Rasul 1:8.
tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kenapa Roh Kudus dan kuasa jarang kita rasakan? Karena kita jarang bersaksi. Berarti kalau kita sering bersaksi, maka kita sering merasakan kuasa dan lawatan Roh Kudus. Saksi adalah seseorang menceritakan sebenarnya. Apa yang dilihat, apa yang dialami, tidak usah ditambah, tidak usah dikurangi. Jadi ceritakan saja kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bagaimana Tuhan tolong kita, bagaimana Tuhan selamatkan kita, bagaimana Tuhan pulihkan kita, bagaimana Tuhan sembuhkan kita, bagaimana Tuhan memberkati kita. Dan waktu kita menceritakan apa yang kita alami, tidak perlu pakai catatan, karena itu keluar dari pengalaman kita. Saat kita menceritakan pada orang, maka kuasa dan Roh Kudus bekerja menjamah mereka, memulihkan mereka, memberi harapan buat mereka, menguatkan mereka, memberkati mereka. Kalau Tuhan bisa jamah Anda, maka Tuhan yang sama juga bisa menjamah mereka. Kalau Tuhan bisa pulihkan Anda, maka Tuhan yang sama juga bisa pulihkan mereka. Kalau Tuhan bisa berkati Anda, maka Tuhan yang sama juga bisa berkati mereka. Kalau Tuhan bisa selamatkan Anda, maka Tuhan yang sama juga bisa selamatkan mereka. Jadi jangan sungkan, jangan takut, jangan ragu-ragu memberitakan Injil. Bersaksilah bagi keluargamu, temanmu, rekan sekerjamu yang belum kenal Tuhan. Dan ketahuilah, satu orang diselamatkan, seisi warga kerajaan Allah bersuka cita. Berarti bukan cuma Tuhan bersuka cita, bukan cuma yang di surga bersuka cita, tapi semua kita yang percaya kepada Tuhan, warga kerajaan, ikut bersuka cita. Jadi kalau Anda ingin mengalami sukacita yang begitu besar, mulai belajar untuk jangan malu bersaksi. Nah, saya mau bagikan langkah praktis memberitakan Injil. Yang pertama, doakan dia tiap hari. Tuhan kita adalah Tuhan suka menjawab doa. Makanya kenapa kebutuhanmu dipenuhi oleh Tuhan, karena engkau berdoa. Kau minta kesembuhan, Tuhan berikan kesembuhan. Kau minta harta, engkau minta berkat, Tuhan sediakan berkat. Kau minta keturunan, Tuhan berikan keturunan. Kau minta promosi, Tuhan berikan promosi. Cuman kenapa soal keluargamu yang belum diselamatkan, belum Tuhan jamah? Karena Anda tidak pernah mendoakan dia. Itu sebabnya saya rindu untuk setiap kita memasukkan list doa. Anggota keluargamu, temanmu, rekan sekerjamu yang belum mengenal Tuhan, agar Anda doakan tiap hari. Orang yang menabur pasti akan menuai. Kalau bukan Anda yang mendoakan, siapa lagi yang mendoakan mereka? Kalau kita minta tolong orang, mungkin dia doakan waktu itu. Kita minta tolong, tapi setelah itu besok-besok dia lupa. Kitalah yang harus mengambil beban untuk berdoa tiap hari. Maka Tuhan pasti bisa jamah, mengubah orang yang keras hatinya menjadi orang yang terbuka hatinya bagi Tuhan. Yang kedua, langkah praktis memberitakan Injil, jadilah sahabat buat dia. Karena persahabatan itu membuka hati. Persahabatan itu membuat kita itu bisa didengar apa saja yang kita sampaikan. Cara Yesus memenangkan jiwa dengan persahabatan. Ketika Yesus mau menyelamatkan Sakius, lakukan sama Yesus, Yesus makan, undang makan Sakius. Ketika seseorang mengajak kita makan, berarti orang tersebut niat bangun hubungan. Berarti kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan Yesus lah niat bangun hubungan kepada Sakius. Dan dengan demikian akhirnya Sakius bertobat. Sama hal kalau engkau pengen lihat keluargamu diselamatkan, temanmu diselamatkan, jangan bikin jarak. Jangan bikin perpecahan. Jangan jadi batu sandungan. Mari kita bangun hubungan. If you want to win people, you have to win their heart. Kalau Anda ingin memenangkan seseorang, Anda perlu menangkan hatinya. Bagaimana menangkan hatinya? Dengan bangun hubungan. Karena hubungan melahirkan otoritas. Yang ketiga, cara praktis memberitakan Injil, mulai bersaksi akan kebaikan Tuhan. Mulai ceritakan pengalaman kita sama Tuhan. Setiap kita pasti punya pengalaman di mana Tuhan menolong, memberkati, memulihkan. Ceritakan. Tuhan tidak mau kita menceritakan yang kita nggak tahu, mengada-ngada, mengarang-arang. Ceritakan apa yang kita alami. Maka orang itu terbuka. Wow, Tuhan besar ya, Tuhan hebat ya. Tuhan besar dan Tuhan hebat. Kamu juga bisa ngalami Tuhan, asalkan kamu mau terbuka sama dia. Yang keempat, mulai ajak dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maukah kamu mengundang Yesus masuk dalam hidupmu? Dan Anda boleh pimpin doa terima Yesus. Yang pertama, mengajak orang itu terbuka hatinya untuk Tuhan. Yang kedua, meminta pengampunan. Yang ketiga, yaitu meminta untuk Tuhan Yesus memerintah dalam hidupnya. Yang keempat, mengarahkan untuk
menyerahkan tubuh jiwa roh orang itu kepada Tuhan. Dengan demikian orang itu sudah diselamatkan. Sampai Tuhan panggil, pasti dia punya tempat di surga. Dan suruhlah untuk bisa doa tiap hari memanggil nama Tuhan Yesus. Dan baca firman agar dia bisa mulai makan makanan rohani. Yang kelima, cara praktis memberitakan Injil. Jika dia belum terbuka hatinya akan Kristus, jangan paksa. Tapi terus doakan, cepat atau lambat, waktu Tuhan akan mengubah orang itu. Jadi kita belajar bagaimana menjadi history maker. Lakukan kepedulianmu bagi kerajaan Allah. Gereja Impact Community Indonesia mengadakan 2 kali ibadah onsite, yaitu pukul 9 pagi dan 11 siang waktu Indonesia Barat di Hotel Santika Kelapa Gading. Kedua ibadah disertai ibadah anak di lantai 1 Hotel Santika Kelapa Gading. Pastikan kehadiran Anda.